Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Septiana Arianto, kelas 11 TPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran PKN tentang pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Pengertian demokrasi secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan kratos atau kratein yaitu kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos kratos dan demos kratein adalah keadaan di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan bersama rakyat, kekuasaan rakyat, pemerintahan rakyat, dan rakyat berkuasa. Pengertian reformasi yaitu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pula pada suatu masa. Kata reformasi merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1949 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau setelah Orde Baru selesai. Nah, berakhirlah masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang yaitu: 1. Pemilu lebih demokratis, 2. Partai politik lebih mandiri, 3. Pengaturan HAM, 4. Lembaga demonstrasi lebih berfungsi, 5. Konsep politika masing-masing bersifat otonom penuh. Ciri-ciri demokrasi Pancasila masa reformasi: 1. Mengutamakan musyawarah mufakat, yang kedua mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, yang ketiga tidak memaksakan kehendak orang lain, yang keempat selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang kelima adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Setelah diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 45 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen: 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal yaitu 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal tambahan. Akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada zaman pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok, walaupun sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi Pancasila, tetap sangatlah menolak dominasi sistem liberal. Contohnya aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multipartai sehingga peranan partai cukup besar, tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila belumlah terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.